Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai manajemen modal kerja. Setiap perusahaan dalam operasinya membutuhkan dana harian, misalnya untuk membeli bahan mentah, kemudian membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, biaya transportasi, hutang, dan sebagainya. Nah, dana yang sudah dikeluarkan tersebut tentunya diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk perusahaan tersebut yang waktunya kurang dari 1 tahun. Kemudian uang dari penjualan tersebut akan diputar kembali untuk kegiatan operasi perusahaan seterusnya dan begitu seterusnya. Nah, manajemen modal kerja ini merupakan manajemen dari elemen aktiva lancar dan elemen-elemen hutang lancar. Kebijakan modal kerja menunjukkan keputusan-keputusan mendasar mengenai target masing-masing elemen aktiva lancar dan bagaimana aktiva lancar tersebut dibelanjai. Tujuannya yaitu mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Sehingga perhatian utama dalam manajemen modal kerja yaitu pada manajemen aktiva lancar perusahaan, yaitu kas, sekuritas, piutang, dan persediaan, serta pendanaan yang diperlukan untuk mendukung aktiva lancar. Ada 3 konsep modal kerja. Yang pertama yaitu kuantitatif. Kalau kuantitatif itu jumlah keseluruhan aktiva lancar yang disebut juga modal kerja bruto. Elemen tersebut misalnya kas, surat-surat berharga, piutang, serta persediaan. Kalau kualitatif itu kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar atau disebut dengan modal kerja neto. Sebagian aktiva lancar digunakan untuk melunasi hutang lancar, misalnya hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, dan sebagian lagi yang dipergunakan untuk membelajari kegiatan operasi perusahaan. Konsep ini dihubungkan dengan besarnya hutang lancar atau hutang yang segera harus dilunasi. Sedangkan konsep fungsional itu mendasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Dana yang dialokasikan pada berbagai aktiva dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan, baik pendapatan saat ini maupun yang akan datang. Konsep modal kerja fungsional merupakan konsep mengenai modal yang digunakan untuk menghasilkan current income. Kemudian kita lihat perbedaan antara ketiga konsep modal kerja tersebut. Ini merupakan neraca dari PT Lancar. Nah, ini neracanya per 31 Desember 2011. Kemudian kalau modal kerja kuantitatif tadi kan lebih ke aktiva lancar. Berarti yang termasuk yaitu kas dan efek, piutang dagang, serta persediaan. Kemudian kalau kualitatif tadi lebih ke hutang lancar ya. Kalau hutang lancar di sini total aktiva lancar dan juga hutang lancar. Jadi ditambahkan. Kalau yang kuantitatif tadi lebih ke aktiva lancar. Kalau kualitatif aktiva lancar dan juga hutang lancar. Selisihnya antara aktiva lancar dan hutang lancar. Kemudian untuk modal kerja fungsional itu di sini dikalikan 75%. Dalam konsep fungsional, maka di sini apabila disertai informasi tentang margin laba sebesar 25% dan surat berharga sebesar 12 juta, maka kasnya tetap di sini 8 juta. Modal kerja realnya piutang dagang 75% dari 60 juta, persediaannya 80 juta. Kemudian penyusutan mesin 14 juta, penyusutan gedung 24 juta. Modal kerja realnya 171 juta.
Untuk modal kerja potensial, efeknya tadi informasi tambahan 12 juta, margin laba piutangnya 15 juta, karena margin laba dari piutang yang ada itu 25% dari 60 juta, yaitu 15 juta. Modal kerja potensialnya 27 juta. Sedangkan yang termasuk bukan modal kerja dalam konsep fungsional yaitu mesin dan gedung. Ini bukan termasuk bukan modal kerja. Oh iya, kenapa kasnya di sini 8 juta? Karena kan di sini kas dan efek 20 juta, sedangkan informasi tambahan efeknya 12 juta, berarti kasnya 8 juta. Kemudian selanjutnya yaitu pentingnya manajemen modal kerja. Yang pertama, aktiva lancar dari perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa memiliki jumlah yang cukup besar dibanding dengan jumlah aktiva secara keseluruhan. Yang kedua, untuk perusahaan kecil, hutang jangka pendek merupakan sumber utama bagi pendanaan eksternal. Perusahaan ini tidak memiliki akses pada pasar modal untuk pendanaan jangka panjangnya. Yang ketiga, manajer keuangan dan anggotanya perlu memberikan porsi waktu yang sesuai untuk pengelolaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan modal kerja. Yang keempat, keputusan modal kerja berdampak langsung terhadap tingkat resiko, laba, dan harga saham perusahaan. Serta yang terakhir yaitu adanya hubungan langsung antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan dana untuk membelanjai aktiva lancar. Menurut W.B. Taylor, menggolongkan modal kerja menjadi dua jenis, yaitu modal kerja permanen dan juga modal kerja variabel. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan normal. Kalau primer itu modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha. Sedangkan kalau normal, modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal. Untuk modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Kalau siklis, berubahnya itu karena fluktuasi konjungtur. Sedangkan kalau darurat itu berubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Kemudian kebijakan modal kerja. Jadi setiap perusahaan tuh pasti memiliki kebijakan yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan. Kebijakan dalam pengelolaan modal juga tentu berbeda di masing-masing perusahaan. Jadi ada 3 tipe kebijakan modal kerja. Yang pertama konservatif, yaitu manajemen modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. Jadi dia tuh penuh dengan kehati-hatian. Kebijakan konservatif ini modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Nah, sebagian dari modal kerja variabelnya dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Jadi kalau konservatif itu lebih pembiayaannya lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang. Selanjutnya ada kebijakan agresif. Kebijakan ini sebagian modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja permanen dan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Sedangkan kalau yang moderat, aktiva pada kebijakan ini aktiva yang bersifat tetap, yaitu aktiva tetap dan modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Jadi perbedaannya kalau yang konservatif tadi untuk yang permanen dan variabel dibelanjai dana jangka panjang, tapi sebagian yang variabel pakai dana jangka pendek. Kalau yang agresif dia modal kerja permanen pakai dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja permanen dan modal kerja variabel pakai dana jangka pendek. Kalau moderat itu yang permanen pakai dana jangka panjang, sedangkan yang variabel pakai dana jangka pendek.
Selanjutnya yaitu menentukan kebutuhan modal kerja. Besarnya modal kerja baik yang permanen tadi maupun yang variabel harus ditentukan dengan baik agar efektif dan efisien. Penggunaan modal kerja yang tidak direncanakan dengan baik mengakibatkan modal kerja yang ada tidak digunakan sesuai dengan kebijakan yang ada. Untuk menentukan kebutuhan modal kerja digunakan dua, yaitu keterikatan dana dan juga perputaran modal kerja. Untuk menentukan kebutuhan modal kerja dengan metode keterikatan dana, maka dua faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama periode terikatnya modal kerja dan juga pengeluaran kas setiap hari. Sedangkan kalau untuk metode perputaran modal kerja ditentukan oleh perputaran dari komponen-komponen modal kerja yaitu perputaran kas, perputaran piutang, dan juga perputaran persediaan. Untuk yang metode keterikatan dana, ini periode terikatnya modal kerja dari kas menjadi kas kembali. Jadi kas kemudian dibelanjakan menjadi barang. Kemudian setelah barang dijual ada piutang. Nah, kemudian piutang ini tentu akan menjadi kas kembali. Seperti itu. Kemudian periode terikatnya modal kerja dari kas menjadi kas. Yang tadi ini untuk perusahaan dagang ya. Sedangkan kalau perusahaan manufaktur itu kas, kemudian dia membeli bahan baku, kemudian dia memproduksi, kemudian barangnya jadi, kemudian menjual, ada piutang dagang, serta menjadi kas kembali. Kita langsung contoh 5.1. Perusahaan perdagangan laris memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut. Ini data-datanya. Kemudian lama barang disimpan 7 hari, pengumpulan piutangnya 13 hari. Rata-rata pengeluaran kas setiap hari ada pembelian barang, upah, biaya administrasi umum, biaya penjualan, dan biaya lainnya. Apabila ditetapkan jumlah kas minimalnya 150.000, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan yaitu periode terikatnya modal kerja yaitu 20 hari dikalikan dengan 1.150 ditambah dengan 150.000 ini kas minimal. Jadi ini kas minimalnya 150.000 yaitu 23.150.000. Jadi jumlah modal kerja yang dibutuhkan yaitu 23.150.000. Kemudian kalau contoh 2, misalnya kas minimalnya 100.000, jumlah modal kerjanya yaitu berarti 30 dikali 400.000 ditambah 100.000. Selanjutnya yaitu metode perputaran modal kerja. Kita lihat di sini ada neraca, kemudian kita berdasarkan neraca tersebut kita hitung perputaran kas, piutang, serta persediaan. Rumusnya penjualan dibagi kas, penjualan dibagi piutang, penjualan dibagi persediaan. Hasilnya berapa kali nih gitu kan. Nah, kemudian dihitung periode terikatnya elemen modal kerja yang hasilnya nanti dijumlahkan menjadi periode terikatnya modal kerja. Misalnya diasumsikan 1 tahun 360 hari di sini. Berarti 360 hari dibagi 130 kali dibagi 31 kali dibagi 18 kali. Hasilnya menjadi hari satuannya yaitu 35 hari. Periode terikatnya berarti 35 hari, sehingga perputaran elemen modal kerja yaitu 360 dibagi 35 dikali 1 kali. Hasilnya yaitu 10 kali. Jadi apabila pada tahun 2011 perusahaan diperkirakan akan mampu menjual produknya seharga 75 juta, maka kebutuhan modal kerjanya 75 juta dibagi 10 yaitu 7,5 juta. Demikian untuk materi pertemuan ke-7. Ini materi sebelum UTS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.